Swastiastu, selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar. Mari simak penjelasan Ibu berikutnya, masih pada pola bilangan, pertemuan kedua dengan indikator mengenal macam-macam pola barisan bilangan, membuat pola konfigurasi objek dengan cara mengeneralisasi konfigurasi objek-objek sebelumnya, menentukan persamaan dari konfigurasi objek, dan memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan pola barisan bilangan. Nah, sekarang indikator 1, 2, 3 Ibu bahas secara bersama-sama. Pola bilangan ganjil. Nah, contoh pola bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9. Nah, kalau anak-anak disuruh melanjutkan sampai suku ke N, apakah rumus suku ke N-nya? Atau jika ada pertanyaan, berapakah suku ke 100? Haruskah kalian untuk mengurutkan sampai ke 100? Nah, untuk itu kita buat dulu konfigurasi objeknya atau bentuknya, bentuk pola bilangan ganjil. Itu Ibu pakai lingkaran. Yang pertama 1, yang kedua 3 lingkaran, yang ketiga 5 lingkaran, yang keempat 7 lingkaran, dan selanjutnya. Nah, kalau Ibu tanya ini yang pola keberapakah ini? Nah, coba perhatikan sekarang ini pola pertama atau suku 1, pola kedua atau suku 2. Ini 2, 1. Pola ketiga 3, 2. Pola keempat 4, 3. Pola keberapakah ini? Nah, kita ngitung bawahnya ya. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9. Atasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dengan demikian pola ini adalah pola yang ke-9 atau suku ke-9. Nah, bagaimana caranya menjawab rumus suku ke-100? Mari kita cari rumus suku ke N-nya dulu dengan melihat pola berikut ini. Suku 1 itu jumlah lingkarannya 1 tambah 0, suku 2 jumlah lingkarannya 3, 2 tambah 1, suku ketiga jumlah lingkarannya 5, 3 tambah 2, suku keempat 7, 4 tambah 3, dan sampai suku ke-9 dapat 17, yaitu 9 ditambah 8. Nah, dari sini perhatikan ini adalah N ya. N berarti yang berikutnya ini dikurangi 1, N-nya dikurangi 1, sehingga rumus suku ke N-nya adalah N ditambah N kurang 1 atau N tambah N kurang 1 sama dengan 2N kurang 1. Jadi rumus suku ke N untuk pola bilangan ganjil adalah UN sama dengan 2N min 1. Dengan demikian dapat dijawab bahwa suku ke 100 atau pola ke 100 banyak lingkarannya adalah 2 kali 100 dikurangi 1, 200 kurangi 1, 199. Nah, yang kedua, pola bilangan genap. Pola bilangan genap, nah ini 2, 4, 6, 8, 10. Nah, pola yang ke N atau yang ditanya misalkan, berapakah bilangan suku yang ke-225? Nah, ini tentunya kalian akan merepotkan ya kalau ini diurutkan sampai suku ke-225. Baiklah, kita buat konfigurasinya dulu. Nah, perhatikan konfigurasi objek pada pola bilangan genap. Nah, ini Ibu pakai persegi ya. Ini 2 persegi ditumpuk 1, 1. Yang pertama, yang kedua 2, 2. Yang ketiga itu 3, 3 ada 2, 3-nya ada 2. Yang keempat ini satunya duanya ada 1, duanya ada 2, duanya ada 3, nih duanya ada 4, dan selanjutnya. Nah, perhatikan sekarang ini U1, U2 atau pola 1, pola 2, pola ketiga, pola keempat. Berapakah jumlah persegi pada pola ke-225? Nah, sekarang perhatikan di sini. Suku pertama atau pola pertama 2 persegi, 2 kali 1, tadi kan 2 kali 1. Pola kedua 4, 2 kali 2. Pola ketiga itu 6, 2 kali 3. Pola keempat ada 8, 2 kali
4. Nah, di sini perhatikan di sini, 2-nya adalah konstan, 2, 2, 2, 2, sedangkan yang di belakangnya adalah N. N1, N2, N3, N4. Dengan demikian, kita akan bisa mencari berapakah suku yang ke-225 atau berapa banyak persegi pada pola ke-225. Itu adalah, nah cari rumusnya dulu, 2 kali N atau 2N. Jadi inilah rumus pola bilangan genap. Jadi banyak persegi pada pola ke-225 adalah U225, 2 kali 225 menjadi 450 persegi. Maka suku ke-225 sama dengan 450. Yang ketiga, pola bilangan persegi panjang, persegi. Nah, ini pola bilangan persegi 1, 4, 9, 16 sampai suku ke N. Nah, perhatikan untuk mencari rumus suku ke N-nya akan lebih mudah jika kalian mempergunakan konfigurasi objek dari pola bilangan persegi. Perhatikan Ibu pakai bola di sini. Yang pertama 1 bola, kedua itu 4 bola, yang ketiga 9 bola, yang keempat 16 bola. Nah, jika ditanyakan rumus suku ke N atau berapakah banyak bola pada pola-pola berikutnya. Nah, sini. Tentukan banyak bola pada pola ke-100. Tentunya kalau kalian menggambar sampai 100 itu akan banyak waktu yang diperlukan. Perhatikan bagaimana caranya. Jika disajikan dalam bentuk bilangan 1, 4, 9, 16. Ini suku pertama, suku kedua, ketiga, keempat. Nah, berapakah suku yang ke-100? Nah, perhatikan di sini. U1, 1 bola, 1 pangkat 2, 1 kali 1. U2, 4 bola, 2 kali 2. 2 pangkat 2 itu 2 kali 2. U yang ketiga 9 bola, 3 pangkat 2, 3 kali 3. U yang keempat 16 bola, 4 pangkat 2, 4 kali 4. Dengan demikian didapat rumus suku ke N pola barisan bilangan persegi adalah UN sama dengan N pangkat 2 atau N kali N, sehingga suku ke-100 atau banyak bola pada pola ke-100 adalah 100 pangkat 2 atau 100 kali 100 sama dengan 10.000. Pola berikutnya adalah pola barisan bilangan persegi panjang. Nah, ini pola barisan bilangan persegi panjang. Apa sih rumus suku ke N-nya? Nah, untuk mencari rumus suku ke N, kita buat dulu konfigurasi objeknya. Nah, ini pakai bola. Yang pertama 2 bola, 1, 1. Yang kedua, perhatikan dari gambar ini ya, pergerakan ini 2, 2, 2. Yang ketiga, 3, 3, 3, 3. Yang keempat, 4, 4, 4, 4. Dan berapakah kalau anak-anak ditanya banyak bola pada pola ke-7 dan ke-32? Kalau ke-7 mungkin anak-anak akan bisa mencari di sini ya. Gambar ini baru gambar ke-4, ke-5, ke-6, ke-7. Nah, perhatikan pola ke-7. Berapa sih banyak bolanya? Nah, ini 7, 7, 7, 7, 7, 7, ada 8. Yaitu banyak bolanya adalah 56. Silahkan ini hitung, ada 56 bola. Nah, rumus suku ke N-nya, kita buat polanya seperti ini. U1 2 bola, 1 kali 2. 1, 1 ada 2. Suku 2 6 bola, 2 kali 3. Suku 3 12 bola, 3 kali 4. 3-nya ada 4. Suku keempat 20 bola, 4 kali 5. Demikian sampai suku ke-7 itu adalah 56 bola, itu 7 kali 6. Nah, sekarang perhatikan di sini. 1, 2, 3, 4 itu adalah N. Kalau 1 itu 2, berarti 1 tambah 1. 2 itu menjadi 3, 2 tambah 1. 3 ini menjadi 4, 3 tambah 1. 4 menjadi 5. 4 kali 5, 5-nya ini adalah 4 tambah 1, 7 kali 8, 8 ini adalah 7 tambah 1, sehingga didapat rumus suku ke N untuk pola bilangan persegi panjang adalah N kali N tambah 1. Dan untuk menjawab
berapakah banyak bola pada suku ke-32? Ini UN sama dengan N kali N tambah 1, 32 tambah 1, 33, 32 kali 33, 1056. Jadi bilangan pada suku ke-32 adalah 1056. Atau banyak bola pada pola ke-32 adalah 1056 bola. Pola bilangan segitiga. Nah, pola bilangan segitiga 1, 3, 6, 10, 15. Nah, berapakah rumus suku ke N-nya? Jika kalian mempergunakan pola-pola ini mungkin ada kesulitan dalam menentukan rumus suku ke N-nya. Baiklah, kita buat dulu konfigurasi bolanya. Pakai bola ya. 1, 3 itu ada suku kedua 3 bola. Suku keempat itu ada 6, 3, 2, 1. Suku ketiga, ini suku 1 1 bola, suku 2 2 bola, 3 bola, 2 1. Suku ketiga ada 6 bola, 3 2 1. Suku keempat 4 3 2 1. Nah, jika ditanya suku ketujuh, berapakah banyak bola? Kalau suku ketujuh mungkin kalau kalian disuruh menggambar itu akan mudah ya. Bawahnya 7 bola, kemudian naik 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah ini gambar suku pola ke-7. Nah, ini jadi banyak bola pada suku ke-7 adalah 28. Tentukan banyak bola pada pola ke-67. Nah, kalau bola yang pola ke-67 berapakah bolanya? Akankah kalian membuat 67, 66, 65 sampai seterusnya? Itu akan menghabiskan banyak waktu. Nah, coba sekarang perhatikan pola barisan bilangan persegi panjang yang Ibu jelaskan pada slide sebelumnya. Di sini pola persegi panjang ada apa ini? Bisa enggak melihat bentuk pola pola bilangan segitiga dengan pola bilangan persegi panjang di sini? Pola bilangan segitiga, pola pertama 1, pola bilangan persegi panjang 2. Yang kedua di sini 3 untuk pola bilangan segitiga, pola bilangan persegi panjang 6. Di sini 6, di sini 12. Pola yang keempat pada pola bilangan segitiga 10, pola bilangan persegi panjang 20. Pola bilangan ke-7 pada bilangan segitiga itu 28, di sini 56. Nah, perhatikan di sini. 1/2 dari 2, 3/2 dari 6, 6/2 dari 12, 10/2 dari 20, 28/2 dari 56. Sehingga dapat ditentukan bahwa rumus suku ke N pola barisan bilangan segitiga adalah setengah dari rumus suku ke N pola bilangan persegi panjang, itu setengah kali N tambah 1. Jadi banyak bola pada pola ke-67 adalah setengah kali 67 kali 67 tambah 1. Ini 68. Nah, untuk memudahkan menghitungnya, 68 bagi 2 ini 34. Maka 67 kali 34 adalah 2278. Jadi banyak bola pada pola ke-67 adalah 2278. Pola bilangan segitiga Pascal. Pola bilangan segitiga Pascal berbeda dengan pola lainnya karena setiap bilangan di bawahnya diperoleh dengan menjumlahkan kedua bilangan di atas bilangan tersebut. Jadi pengertian pola bilangan Pascal adalah suatu pola yang tersusun dari beberapa angka berdasarkan rumus. Perhatikan pola berikut ini. Nah, di sini baris pertama itu jumlah bilangannya 1, baris kedua jumlah bilangannya 2, ini baris ketiga jumlahnya 4, baris keempat 8, baris kelima itu 16. Nah, di sini caranya membuat, perhatikan di sini. Ini di pinggir kiri, pinggir kanan selalu 1. Nah, yang tengah 2 ini didapat dari mana? 1 tambah 1 menjadi 2. 3 ini didapat dari 1 tambah 2, 3. 2 tambah 1, 3. 4 ini didapat dari 1 tambah 3, 4. 3 tambah 3, 6.
3 tambah 1 4, dan terakhir itu 1. Jadi ini adalah pola kelima, jumlah bilangannya 16. Jadi rumus baris yang ke N pada pola bilangan segitiga Pascal adalah 2 pangkat N kurang 1. Pola barisan bilangan segitiga Pascal adalah 1, yang pertama jumlahnya 1, yang kedua 2, yang ketiga 4, 8, 16, 32, dan yang ke-8 128, dan seterusnya. Dengan rumus suku ke N-nya adalah UN sama dengan 2 pangkat N kurang 1. Ibu berikan contoh di sini 1. Jumlah bilangan barisan ke-8 adalah 2 pangkat 8 kurang 1, 2 pangkat 7. 2 kali 2 kali 2 sebanyak 7 kali sama dengan 128. Jadi suku ke-8 adalah 128. Ini 128 ya, bukan 2. 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 7 kali, itu 128. Pola barisan bilangan Fibonacci. Pengertian pola bilangan Fibonacci adalah suatu bilangan yang setiap sukunya merupakan jumlah dari 2 suku di depannya. Nah, ini salah satu contoh pola bilangan Fibonacci. Nah, dari mana dapat bilangan-bilangan berikutnya? Perhatikan contoh berikut. Bilangan 2 ini didapat dari 1 ditambah 1. 3 ini didapat dari 2 ditambah 1. 5 didapat dari 3 ditambah 2. Begitu seterusnya, di belakang 5 berarti 8. 5 tambah 3. Di belakang 8, 8 tambah 5, 13. Di belakang 13, 13 tambah 8, 21. Di belakang 21 adalah 34, 21 ditambah 13, dan seterusnya. Sekarang indikator yang terakhir itu masalah kontekstual yang berkaitan dengan pola barisan bilangan. Untuk ini, Ibu langsung berikan contoh-contoh soal. Dalam sebuah aula terdapat 20 baris kursi ya, di mana baris pertama terdiri dari 12 kursi, baris kedua 16 kursi, demikian selalu bertambah 4, setiap ke belakang bertambah 4. Tentukan banyak kursi pada baris terakhir. Nah, penyelesaiannya di sini kalau dibuat barisan bilangannya seperti ini, 12, 16, 20, dan 24. Jika anak-anak disuruh tentukan banyak kursi pada pola barisan yang terakhir, yaitu yang ke-20. Apakah kalian akan mengurutkan sampai 20? Mungkin bisa, tapi waktu yang diperlukan akan menjadi lebih lama sekali lagi. Nah, mari kita buat rumus suku KN-nya. Pola bilangannya terjadi penambahan 4. Misalkan rumus suku KN-nya adalah UN sama dengan 4N tambah P. Kenapa 4N? Nah, terjadi penambahan 4. 4N ditambah P. Ambil contoh U1. Di sini tidak harus selalu U1, U2 juga boleh. U2 berarti N-nya ganti 2. U1 N-nya ganti 1. U1 berarti 4 kali 1 ditambah P. U1 itu adalah 12. 12 sama dengan 4 kali 1, 4 ditambah P. P, berapakah P? Berapa ditambah 4 hasilnya 12, berarti P sama dengan 8. Sehingga rumus suku ke N-nya adalah 4N tambah 8. Banyak kursi pada baris terakhir, yaitu baris ke-20 adalah U20, 4 kali 20 ditambah 8. 80 ditambah 8 sama dengan 88 kursi. Contoh yang kedua, Pak Bobi memiliki sebidang tanah dengan luas tanah semakin ke belakang semakin mengecil. Pak Bobi ingin menanam porang pada tanah tersebut dengan ketentuan pada baris pertama terdapat 65 pohon, baris kedua 62 pohon, baris ketiga 59 pohon, demikian selanjutnya selalu berkurang 3. Tentukan banyak porang yang ditanam pada baris ke-17. Penyelesaiannya. Nah, ini barisan bilangannya ya. Selalu berkurang 3. Nah, umpamanya rumus suku ke N-nya adalah UN sama dengan min 3N tambah P. Kenapa min 3N? Pengurangan 3. Nah, U1
min 3 kali 1 tambah P min 3 tambah kali 1 sama dengan min 3. Min 3 ditambah berapa hasilnya? 65. Nah, itu P-nya adalah 68. 68 kurangi 3 itu adalah 65. Sehingga rumus suku KN-nya menjadi min 3N ditambah 68. Jadi banyak porang yang ditanam pada baris ke-17 adalah U17 sama dengan min 3 kali 17, min 3 kali 17, min 51 ditambah 68. Nah, ini 68 dikurangi 51, boleh dibalik begitu ya. Punya utang 51 dibayar, kalian punya 68 dibayarkan, tinggal milik kamu lagi 17. Ini untuk operasi bilangan bulat kalian sudah pelajari di kelas 7. Silakan dilihat-lihat lagi. Lanjut ke contoh yang ketiga berikut ini. Seutas tali yang panjangnya 1 meter terkena proses pemotongan menjadi 2 bagian yang sama. Hasil pemotongan diproses lagi dan dipotong kembali menjadi 2 bagian yang sama. Demikian seterusnya, tentukan banyak potongan tali setelah 8 kali terjadi proses pemotongan. Penyelesaiannya, ini pola bilangannya begini, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya sampai 8 kali. Anak-anak mungkin bisa di sini sampai 8 kali. Berapakah yang ke-8? Ini baru yang keempat ya. Nah, di sini perhatikan, U1-nya adalah 2, U2-nya 4, U4-nya itu 16. Nah, U8 berapakah U8? Kalau kalian mau mengurutkan di sini gampang. U5 16 kali 2, U6 32 kali 2, U7 128 kali 2, sehingga U8 itu adalah 128 kali 2 sama dengan 256. Nah, bagaimana kalau yang ditanya berapa banyak potongan tali setelah 15 kali proses pemotongan? Apakah kalian mengurutkan sampai ke 15? Nah, perhatikan caranya. Buat dulu rumus suku KN-nya. 2 ini adalah 2 pangkat 1, 4 ini 2 pangkat 2, 2 kali 2, 8, 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2, 3 kali, 16 ini 2 pangkat 4, 2 kali 2 kali 2, 4 kali, ini 2 pangkat 5, 32, sehingga rumus suku KN-nya adalah 2 pangkat N. Dengan demikian, maka banyak potongan pada proses pemotongan yang ke-15 adalah 2 pangkat 15. 2 kali 2 kali 2 sebanyak 15. Itu adalah 32.768. Nah, demikian penjelasan dari Ibu. Jika kalian masih belum paham tentang apa yang Ibu jelaskan di video ini, silakan anak-anak bertanya secara di WA group boleh, di Japri juga boleh. Jika anak-anak sudah paham betul, silakan jawab pertanyaan berikut ini. Jika belum, silakan ditanyakan atau diulang lagi, putar video kembali dipahami dengan baik. Soal yang pertama, tentukan 4 suku berikutnya dari barisan Fibonacci. Nah, ini ada contoh barisan Fibonacci. Cari 4 suku berikutnya. Anak-anak pasti bisa ya, kalau anak-anak mendengar penjelasan Ibu sebelumnya. Soal yang kedua, perhatikan segitiga Pascal berikut, lengkapi titik berikut. Nah, ini baris ke-5 ya, ke-4, ke-6, ke-7, ke-8. Ibu suruh membuat sampai ke-8 di sini isi titik-titik ini. Berapakah ini? Kemudian tentukan jumlah bilangan pada baris ke-10. Anak-anak kan sudah tahu rumus ke N-nya kan? Ini baris ke-2, 2, baris ke-3 jumlahnya 4, baris ke-4 jumlahnya 8, dan seterusnya. Kalau baris ke-10 berapa jumlahnya? Soal yang ketiga, seorang anak menyusun persegi dari batang korek api yang mengikuti pola seperti berikut. Nah, ini ada seorang anak menyusun pola seperti ini. Sebuah persegi ini terdiri dari 4 batang korek api, dan ini berapa batang korek api, ini berapa. Gambar sampai pola ke-5. Jadi anak-anak silakan, ini baru 3 pola, gambar sampai ke-5. Kemudian tentukan banyak batang korek api yang digunakan dari masing-masing pola. Pola pertama berapa banyak korek api, yang kedua berapa, yang ketiga, keempat, sampai ke-5. Soal yang keempat, seorang pemetik kebun memetik jeruknya setiap hari dan mencatat banyaknya jeruk yang dipetik.
Ternyata banyaknya jeruk yang dipetik pada hari ke-N memenuhi rumus UN sama dengan 50 ditambah 25N. 25N, 25 kali N. Nanti ini dikalikan dulu N. Tentukan jumlah jeruk yang telah dipetik selama 5 hari yang pertama. Jadi hari pertama berapa? Untuk U1, U2 sampai hari ke-5 itu dijumlahkan. Demikian penjelasan dari Ibu. Selamat belajar, mari belajar dengan semangat, belajar untuk menghargai setiap waktu yang diberikan. Ibu akhiri dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om.